Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan nih. Nah, dua konsep ini penting untuk memahami bagaimana biaya dikeluarkan dalam proses produksi dan bagaimana penerimaan yang diperoleh dari penjualan. Nah, yuk kita pelajari bersama supaya lebih mudah memahami perhitungan dalam kegiatan usaha. Baik, pada pembahasan pertama ini akan dibahas mengenai biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang digunakan dalam proses menghasilkan barang. Biaya produksi dibagi menjadi tiga, yaitu total cost atau TC, yaitu total keseluruhan biaya produksi yang merupakan perjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel, sehingga dapat dirumuskan TC sama dengan TFC ditambah TVC. Nah, kedua, total fixed cost atau TFC, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan dan jumlahnya tidak berubah meskipun jumlahnya produksi mengalami peningkatan atau penurunan seperti biaya sewa dan gaji tetap. Ketiga, total variable cost atau TVC, yaitu biaya yang besarnya berubah sesuai dengan jumlah produksi, contohnya biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang biaya rata-rata dalam proses produksi. Biaya rata-rata ini terdiri atas tiga jenis. Yang pertama adalah Average Fixed Cost atau AFC, yaitu biaya tetap total yang dibagi dengan jumlah produksi. Rumusnya adalah AFC sama dengan TFC dibagi Q. Nah, yang kedua yaitu adalah Average Variable Cost atau AVC, yaitu biaya variabel total yang dibagi dengan jumlah produksi. Rumusnya adalah AFVC sama dengan TVC dibagi Q. Nah, dan yang ketiga adalah Average Total Cost atau AC, yaitu biaya total produksi yang dibagi dengan jumlah produksi. Rumusnya adalah AC sama dengan TC dibagi Q, atau bisa juga dihitung dengan menjumlahkan AFC dan AVC. Nah, selanjutnya pada slide ketiga kita membahas mengenai fungsi biaya, khususnya biaya marginal. Biaya marginal atau MC adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk menambah satu unit produksi. Rumus dari biaya marginal adalah MCN sama dengan TCN dikurangi TCN minus 1. Artinya biaya marginal menunjukkan tambahan biaya yang timbul ketika perusahaan menambah output produksinya. Pada materi ini, kita akan membahas contoh soal fungsi biaya dalam kegiatan produksi suatu perusahaan. Pertama, kita lihat informasi yang diketahui dalam soal. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap setiap bulan sebesar 1 juta. Selanjutnya, biaya variabel perusahaan ditunjukkan oleh persamaan VC, yaitu 1000 Q. Artinya apa sih? Jadi, artinya setiap kali perusahaan memproduksi 1 unit barang, maka biaya yang dikeluarkan akan bertambah sebesar 1000. Semakin banyak jumlah produksi, maka biaya variabel akan semakin besar dan sebaliknya. Untuk menentukan biaya total, kita menggunakan rumus TC sama dengan FC tambah VC, yang dimana TC adalah biaya total atau total cost, VC adalah variable cost, FC adalah fixed cost atau biaya tetap. Karena nilai FC dan VC diketahui, maka persamaan biaya total perusahaan dapat dituliskan sebagai TC sama dengan 1 juta ditambah 1000 Q. Persamaan ini menunjukkan bahwa biaya total terdiri dari dua komponen, yaitu biaya tetap yang nilainya konstan dan biaya variabel yang berubah mengikuti jumlah produksi. Nah, selanjutnya kita hitung nih biaya total jika perusahaan memproduksi 200 unit barang. Nilai Q kita ganti dengan 200 ke dalam persamaan biaya total. Jadi, TC sama dengan 1 juta ditambah 1000 dikali 200.
TC sama dengan 1 juta ditambah 200.000. TC sama dengan 1.200.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya total yang harus dikeluarkan perusahaan saat memproduksi 200 unit barang adalah sebesar 1.200.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi penerimaan. Penerimaan revenue yang dimaksud adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya. Ada beberapa konsep penerimaan dalam melakukan analisis perilaku konsumen. Yang pertama, total revenue atau penerimaan total. Total penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya atau output. Rumusnya TR sama dengan harga jual produk dapat disimbolkan dengan P dikali jumlah produksi penjual, yaitu dapat dirumuskan dengan Q. Yang kedua ada average revenue atau penerimaan rata-rata. Di dalamnya penerimaan produsen per unit produk yang mampu dijual oleh produsen. Rumusnya AR sama dengan TR per Q sama dengan T. Yang ketiga ada marginal revenue atau penerimaan marginal, yang mana kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 unit produk output. Rumusnya MR sama dengan delta TR per delta Q. Lalu lanjut ke latihan soal fungsi penerimaan. Misalkan suatu perusahaan menjual hasil produksinya sebesar 5.000 per unit. Tunjukkan persamaan penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaan apabila terjual barang sebanyak 400 unit? Penyelesaian soal fungsi penerimaan. Yang pertama, persamaan penerimaan. TR sama dengan P dikali Q. Karena kita telah mengetahui P-nya adalah 5.000, langsung dimasukkan, yaitu 5.000 dikali Q. Jadi TR sama dengan 5.000 Q. Apabila perusahaan mampu menjual 400 unit, maka TR sama dengan 5.000 Q. Karena Q-nya adalah 400 unit tadi, maka 5.000 dikali 400 sama dengan 2 juta. Jadi, apabila perusahaan mampu menjual sebanyak 400 unit, maka penerimaan yang dihasilkan adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi fungsi biaya dan fungsi penerimaan ini membantu kita memahami pengeluaran dan pendapatan teman-teman, sehingga kita bisa menentukan harga, menghitung untung dan rugi, serta mengambil keputusan yang tepat dalam kegiatan sehari-hari. Dengan memahami kedua fungsi ini, diharapkan kita dapat lebih baik dalam mengelola keuangan. Nah, materi kita hanya sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.